Rombongan pejabat kolonial memulai perjalanan dari Sabang, kemudian bergerak menuju Belawan Delhi dan Medan. Dari kota ini, perjalanan dilanjutkan ke Pangkalan Brandan, pusat kedudukan administrator yang mengelola industri minyak di Sumatera Utara. Dalam perjalanan darat tersebut, rombongan melintasi Istana Sultan Langkat, Yang Mulia Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah. Pada masanya, Sang Sultan dikenal sebagai penguasa yang memberikan konsesi minyak pertama kepada perusahaan Koninklijke yang berdiri pada tahun 1890 dan menjadi pelopor eksploitasi minyak di wilayah ini. Sekitar 40 km setelah melewati Tanjung Pura, rombongan tiba di Sungai Pelawi, lokasi stasiun pompa air Pangkalan Brandan. Dari titik ini, perjalanan memasuki kawasan industri minyak dengan pemandangan jaringan pipa air yang membentang di sepanjang sisi jalan sebagai penanda infrastruktur vital yang menopang operasional kilang. Pangkalan Brandan sendiri terletak di jalur kereta api yang menghubungkan Medan dengan kota Raja Banda Aceh. Selain jalur darat, kawasan ini juga dapat dicapai melalui jalur laut dengan menyusuri Sungai Brandan, menjadikannya simpul transportasi penting bagi distribusi hasil minyak. Setibanya di kawasan industri, rombongan menaiki bagian atas sebuah tangki untuk meninjau pabrik pengolahan minyak yang memiliki kapasitas produksi hingga 1.800.000 kilogram minyak mentah per hari. Dari sana, mereka menyusuri area pabrik dan tiba di lokasi penyimpanan pipa-pipa bor, yang menjadi bagian penting dari aktivitas pengeboran dan pemeliharaan sumur minyak. Setiap tahun, bahan dan peralatan didatangkan ke Pangkalan Brandan dengan nilai mencapai 13 juta gulden. Sementara itu, nilai persediaan yang tersimpan di gudang pada akhir tahun 1923 tercatat sebesar 49.900.000 gulden, mencerminkan besarnya skala investasi dan operasi industri minyak di kawasan ini. Pada masa itu, Pangkalan Brandan merupakan salah satu pusat industri minyak terpenting di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Di sekitarnya dibangun kompleks perumahan dan fasilitas pendukung yang dirancang mengikuti struktur sosial kolonial yang terbagi berdasarkan ras. Sebuah kota kecil pun tumbuh, lengkap dengan berbagai sarana penunjang, termasuk gedung perhimpunan bagi para pegawai. Bangunan-bangunan tampak tersusun rapi, berjajar mengikuti jalur jalan yang tertata, dengan lingkungan yang dijaga kebersihannya. Lanskap ini memperlihatkan wajah Pangkalan Brandan sebagai kota industri kolonial yang terorganisasi, sekaligus menjadi saksi bisu ketimpangan sosial yang melekat di dalamnya. Tepat pukul 5 sore, sirene ditiup panjang dan nyaring, menggema di seluruh kawasan industri. Bunyi tersebut menandai berakhirnya satu hari kerja di pusat pengolahan minyak itu, ketika para pekerja mulai meninggalkan tempat tugas dan mesin-mesin perlahan dihentikan. Di bawah administrasi Pangkalan Brandan, bekerja 139 orang Eropa dan sekitar 3.000 pekerja Asia. Bagi mereka, perusahaan membangun sebuah kota kecil, sebuah permukiman industri yang hidup di tengah hutan Sumatera. Inilah gedung Societe, pusat pertemuan dan kehidupan sosial para pegawai, tempat waktu luang dan urusan resmi bertemu dalam suasana tertib kolonial.
Tampak beragam tipe rumah tinggal dan barak-barak pekerja bangsal yang diperuntukkan bagi tenaga kerja Asia berdiri berderet mengikuti tata ruang perusahaan. Bagi pekerja Asia yang menunjukkan ketekunan dan prestasi, perusahaan menyediakan rumah tersendiri dengan halaman dan kebun, sebuah bentuk penghargaan dalam tatanan kerja masa itu. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya, Bata Afshe Petroleum Madhya mendirikan sekolah bagi anak-anak pribumi, menandai hadirnya pendidikan di tengah kawasan industri minyak. Perusahaan juga mengelola sebuah rumah sakit yang melayani baik pegawai Eropa maupun Asia. Di dalamnya terdapat ruang perawatan, poliklinik, serta ruang operasi yang dilengkapi sesuai standar zamannya. Inilah laboratorium rumah sakit di Pangkalan Brandan, tempat ilmu pengetahuan dan praktik medis berpadu demi menunjang kehidupan di wilayah terpencil ini. Sebuah aula besar berdiri sebagai ruang serbaguna, tempat berkumpul, dan pada waktu tertentu menjadi ruang ibadah dan kebaktian gereja. Sebuah monumen didirikan untuk mengenang salah satu perintis perusahaan Koninklijke, almarhum Jan Baptist August Kessler. Monumen ini menjadi penanda penting jejak awal berkembangnya industri minyak di Pangkalan Brandan. Kessler merupakan tokoh sentral dalam sejarah awal Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandse India, perusahaan yang kelak menjadi bagian dari sejarah besar Shell. Di antara para pekerja kita menjumpai kakek, sosok pekerja tertua, sebuah wajah dari waktu yang telah lama berlalu, saksi hidup perjalanan Pangkalan Brandan. Dari Pangkalan Brandan, perjalanan dilanjutkan dengan kapal uap kecil, steam launch, menuju instalasi tangki pangkalan susu yang terletak di Teluk Aru. Kesanalah hasil produksi Pangkalan Brandan dialirkan melalui jaringan pipa, sebelum akhirnya diberangkatkan melintasi laut. Saat fajar merkah, kapal menyusuri Sungai Brandan, bergerak perlahan menuju perairan terbuka. Beberapa jam kemudian, kami tiba di instalasi tangki dan sekaligus menyaksikan lapangan pengeboran susu, sebuah lanskap industri yang secara khas berdampingan langsung dengan air, ciri dari wilayah penghasil minyak di masa itu, dan sekaligus kita melihat kawasan pengeboran susu yang sangat khas karena letaknya tepat di tepi perairan. Inilah panorama Pangkalan Susu pada tahun 1924, sebuah gambaran masa lalu yang merekam denyut kehidupan di kawasan pesisir Sumatera Timur pada awal abad ke-20. Terhampar di tepi perairan, Pangkalan Susu tampak sebagai wilayah strategis yang hidup oleh aktivitas pelabuhan, pemukiman, serta lalu lintas perahu dan kapal. Lanskapnya mencerminkan peran penting kawasan ini sebagai simpul ekonomi dan transportasi, sekaligus saksi berkembangnya industri dan perdagangan pada masa kolonial. Panorama ini bukan sekadar pemandangan, melainkan potret sejarah yang menyimpan cerita tentang perubahan zaman, interaksi manusia, dan awal terbentuknya identitas Pangkalan Susu seperti yang dikenal hingga kini. Kamera kolonial juga merekam kompleks perumahan bagi para buruh di Pangkalan Susu, deretan bangunan sederhana yang dibangun untuk menampung para pekerja yang menjadi tulang punggung aktivitas industri saat itu. Rumah-rumah ini berdiri teratur, mencerminkan pola tata ruang kolonial yang fungsional namun kaku, dengan fasilitas terbatas dan kehidupan yang berjalan apa adanya. Di balik dinding-dindingnya, tersimpan kisah kerja keras, disiplin, dan keseharian para buruh yang menggerakkan roda ekonomi. Rekaman visual ini menjadi saksi bisu tentang realitas sosial pada masa kolonial, memperlihatkan kontras antara pusat kekuasaan dan kehidupan rakyat pekerja yang jarang tercatat dalam narasi besar sejarah. Pada saat penduduk pribumi di Pangkalan Brandan mengadakan perayaan,
Suasana kota kecil itu berubah menjadi pusat keramaian. Di tengah pesta rakyat yang berlangsung meriah, polisi bersenjata BPM yang bercorak militeristik turut menggelar paredi, menampilkan barisan rapi dan disiplin yang kontras dengan keriuhan masyarakat. Tugas polisi ini adalah menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan industri minyak yang vital, melindungi aset-aset perusahaan, serta memastikan jalannya aktivitas produksi tetap aman dari gangguan. Selain itu, kehadiran mereka juga berfungsi sebagai simbol kekuasaan dan pengawasan, menegaskan otoritas perusahaan kolonial di tengah kehidupan sosial masyarakat setempat. Dalam suasana perayaan, parade tersebut menjadi pengingat bahwa di balik hiburan dan kebersamaan rakyat, terdapat struktur kekuasaan yang mengatur, mengawasi, dan mengendalikan ruang publik Pangkalan Brandan pada masa itu. Acara perayaan tersebut diramaikan oleh pertandingan sepak bola yang menyedot perhatian banyak penonton, disertai berbagai atraksi kesenian rakyat yang menampilkan kekayaan budaya setempat. Musik, tarian, dan hiburan tradisional berpadu dengan sorak-sorai warga, menjadikan perayaan itu bukan sekadar ajang hiburan, tetapi juga potret kehidupan sosial Pangkalan Brandan pada masa itu, di mana tradisi masyarakat, kekuasaan kolonial, dan semangat kebersamaan hadir dalam satu ruang dan waktu. Pada jarak 160 km, BPM telah membangun sebuah tempat peristirahatan bagi para pegawainya di kawasan pegunungan tinggi Bukit Barisan. Para pegawai diangkut ke sana dengan kendaraan milik perusahaan. Dari Pangkalan Brandan, rombongan kolonial melanjutkan perjalanan sejauh sekitar 140 km menuju Brastagi di Tanah Karo. Dari Brastagi, perjalanan dapat diteruskan ke Danau Toba yang berjarak kurang lebih 90 km. Sepanjang rute tersebut, rombongan melintasi kawasan dataran tinggi Karo dengan bentang alam pegunungan yang sejuk dan pemandangan yang memukau. Rombongan kolonial akhirnya memasuki tanah orang Batak. Tujuan perjalanan mereka adalah Haranggaol, sebuah kawasan yang terletak di tepi Danau Toba. Haranggaol Horizon merupakan wilayah di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yang dikenal memiliki panorama Danau Toba yang memukau, udara pegunungan yang sejuk, serta kekayaan budaya Simalungun yang khas. Kawasan ini sejak lama menjadi persinggahan penting dan kini berkembang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di tepi Danau Toba. Setelah beristirahat beberapa hari di Haranggaol, rombongan kolonial kembali ke Medan untuk melanjutkan perjalanan menuju Singapura. Pada tahun 1924, jalur pelayaran antara pelabuhan Belawan dan Singapura telah beroperasi secara rutin dan menjadi salah satu urat nadi perhubungan di Selat Malaka. Rute ini dilayari kapal uap niaga dan penumpang milik pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun perusahaan swasta Inggris. Pada masa itu, transportasi laut merupakan satu-satunya sarana jarak jauh yang efektif untuk menghubungkan wilayah antar pulau dan antar negara. Penerbangan komersial belum tersedia, sementara jalur darat antara Sumatera dan Semenanjung Malaya belum terbangun. Karena itulah, pelayaran laut menjadi tulang punggung mobilitas manusia serta distribusi komoditas.
Sejumlah perusahaan pelayaran memainkan peran penting di rute Belawan sampai Singapura. Koninklijke Paketvaartmaatschappij (KPM) sebagai perusahaan pelayaran utama Belanda di Hindia Belanda, hampir dapat dipastikan melayani jalur ini. Di sisi lain, perusahaan pelayaran Inggris juga aktif menghubungkan Belawan dengan pelabuhan transit utama seperti Penang dan Singapura. Secara strategis, jalur ini memiliki arti besar. Sejak awal abad ke-20, Singapura telah berkembang sebagai pusat perdagangan, logistik, dan transportasi utama di Asia Tenggara. Sementara itu, pelabuhan Belawan tengah tumbuh pesat dan kelak. Pada dekade 1930-an, menjadi pelabuhan terbesar ketiga di Hindia Belanda. Melalui Singapura, hasil perkebunan Sumatera Timur, terutama tembakau dan karet, diteruskan ke pasar internasional. Dengan jarak yang relatif dekat melintasi Selat Malaka, perjalanan laut dari Belawan ke Singapura umumnya hanya memakan waktu beberapa jam hingga 1 hari. Perjalanan ini merupakan bagian dari jaringan maritim kolonial yang padat dan vital, yang menghubungkan pusat-pusat produksi di Sumatera dengan arus perdagangan global. Setibanya di Singapura, rombongan berlayar melewati kantor Asiatic Petroleum Company dan merapat di dermaga Johnson. Dari sana, para pejabat minyak kolonial melanjutkan kunjungan ke instalasi tangki minyak di Pulau Bukom menggunakan perahu motor. Di perairan sekitar pulau tersebut, beberapa kapal tanker tampak berlabuh, menegaskan peran Singapura sebagai simpul penting industri dan distribusi minyak di kawasan. Rombongan kolonial kemudian melanjutkan perjalanan menuju Surabaya dan singgah di Pulau Sambu, yang kini berada dalam wilayah Batam. Pada masa awal, Pulau Sambu berada di bawah pemerintahan Kerajaan Melayu. Namun pada tahun 1718 pulau ini dikuasai oleh Belanda dan selanjutnya menjadi bagian dari wilayah jajahan hingga masa kemerdekaan Indonesia. Sejak tahun 1897, Pulau Sambu berperan penting sebagai salah satu pulau pemasok minyak bumi bagi pemerintah kolonial Belanda. Pengelolaannya berada di bawah Keresidenan Riau, menjadikan pulau kecil ini sebagai simpul strategis dalam jaringan industri energi Hindia Belanda. Saat berada di Pulau Sambu, rombongan kolonial menyaksikan langsung aktivitas pemuatan kaleng-kaleng minyak ke atas kapal tanker bernama Le Havre. Pemandangan ini mencerminkan skala besar industri minyak pada masa itu. Di seluruh perusahaan yang beroperasi di Hindia Belanda, setiap tahunnya diproduksi sekitar 20 juta kaleng minyak dengan nilai mencapai 12 juta gulden. Untuk memenuhi produksi tersebut, dibutuhkan sekitar 20 juta kilogram bahan pelat timah serta 320 ribu kilogram timah solder, menegaskan besarnya kebutuhan sumber daya dan industri penunjang yang menopang eksploitasi minyak bumi kolonial. Dari Pulau Sambu, rombongan pejabat perminyakan kolonial melanjutkan perjalanan menuju Surabaya dengan menumpang kapal uap SS Schouten milik Koninklijke Paketvaartmaatschappij (KPM). Setibanya di Surabaya, rombongan mengunjungi kantor pusat Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) bagian perdagangan. Di tempat ini mereka diperkenalkan kepada para pegawai yang menjalankan aktivitas administrasi dan niaga perusahaan. Seluruh penjualan produk BPM di Hindia Belanda diatur melalui kantor Surabaya, yang sekaligus berfungsi sebagai pusat perencanaan strategi distribusi ke berbagai wilayah.